Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alisa Zarwanda Fakita dari kelas 12-4 ingin menjelaskan tentang teks prosedur kompleks. Pada bab kali ini saya akan membahas tentang pengertian, tujuan, ciri-ciri, struktur, kaidah kebahasaan, dan tahapan menyusun teks prosedur kompleks. Pertama-tama, pengertian. Teks prosedur kompleks merupakan teks yang berisi langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan terdapat penjelasan atau keterangan dalam langkah tersebut. Selanjutnya, tujuan. Teks prosedur kompleks bertujuan untuk menunjukkan dan menjelaskan cara mengerjakan sesuatu dengan langkah-langkah yang urut. Yang ketiga, ciri-ciri. Berisikan langkah-langkah atau tahapan, langkah berkelanjutan dengan penjelasan. Yang kedua, menggunakan syarat atau pilihan. Yang ketiga, disusun secara informatif. Yang keempat, bersifat objektif, logis, aktual, akurat, dan universal. Yang kelima, penjelasannya secara detail dan rinci. Selanjutnya ada syarat-syarat. Pertama, tujuan yang berisikan tujuan pembuatan teks atau hasil akhir yang akan dicapai. Yang kedua, material berisikan informasi tentang alat, bahan yang akan digunakan. Bagian ini bersifat opsional. Tidak semua teks prosedur kompleks memilikinya. Biasanya terdapat di dalam kata cara pembuatan origami dan merakit robot mainan. Yang ketiga, langkah pengerjaan. Berisikan cara-cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Bagian ini disusun secara berurutan. Ada 3 kategori. Yang pertama, teks yang berisi cara menggunakan alat, bahan, maupun perangkat lainnya yang sejenis. Yang kedua, teks yang berisikan cara melakukan sesuatu aktivitas. Yang ketiga, teks yang berisi kebiasaan atau sifat tertentu. Yang keempat, ada penutup. Bagian penegasan ulang atau penutup berupa kesimpulan atau sesuatu yang harus diperhatikan. Biasanya di bagian ini bersifat opsional, berisikan penyelesaian harapan atau manfaat dari benda yang telah kita buat atau langkah-langkah yang telah kita lakukan. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan. Yang pertama, kata kerja imperatif. Fungsinya memberikan perintah atau arahan secara langsung kepada pembaca. Contohnya, ambil formulir, isi dengan benar. Yang kedua, menggunakan kata teknisi. Kata yang menunjukkan kekhasan topik teks prosedur kompleks, kamu harus peka terhadap penggunaan kata khusus di bidang tertentu. Contohnya, IKTP, surat pengantar, dan lain-lain. Yang ketiga, menggunakan bilangan, urutan, atau angka yang menunjukkan urutan. Contohnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang keempat, partisipan manusia secara umum. Manusia sebagai pihak yang berperan dalam teks. Contohnya, ambil nomor antrian di loket. Tunggu sampai mendapatkan panggilan dari petugas. Yang kelima, menggunakan verbal material. Punya pribumi asli merupakan kata kerja yang menunjukkan aktivitas fisik yang dapat dilihat secara nyata. Struktur kalimat verbal yaitu ada subjek ditambah verbal material ditambah objek. Contohnya, membaca, menulis, menari. Yang keenam, menggunakan verbal tingkah laku. Merupakan kata kerja yang mengacu pada sikap yang dinyatakan dengan ungkapan verbal, bukan sikap mental yang nampak. Contohnya, Anda memahami materi sosialisasi kewirausahaan. Nah, memahami itu termasuk kata verbal tingkah laku. Yang ketujuh, menggunakan konjungsi temporal dan syarat. Konjungsi temporal merupakan penghubung urutan waktu. Contohnya, lalu, selanjutnya, sebelumnya, sesudahnya, dan selanjutnya. Yang kedua, konjungsi syarat, yaitu penghubung yang menyatakan persyaratan. Contohnya, apabila, asalkan, jika, jikalau, kalau, manakala. Yang kedelapan, teks prosedur kompleks juga menggunakan kalimat deklaratif atau kalimat
pernyataan, dan kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Beberapa teks juga menggunakan pernyataan persuasif dan deskripsi alat. Yang kesembilan, menggunakan petunjuk waktu dan keterangan cara. Kata penunjuk waktu misalnya beberapa menit, kemudian setengah jam. Yang kedua, keterangan cara, misalnya dengan cepat, dengan lembut, dengan perlahan. Catatan, penggunaan kaidah kebahasaan disesuaikan isi dan kebutuhan teks itu. Selanjutnya ada tahapan menyusun. Pada bagian ini terdapat mencatat kegiatan yang pernah dilakukan, menentukan tema kegiatan, membuat kerangka teks, mengumpulkan alat dan bahan, serta mengembangkan kerangka. Yang pertama, menentukan topik yang dikuasai dan bermanfaat untuk membaca. Contohnya, cara belajar efektif, cara menggambarkan menggunakan aplikasi, atau memasak makanan rawon. Yang B, mengumpulkan bahan yang diperoleh dari pengetahuan, pengamatan langsung, maupun bacaan sebagai sumber inspirasi. Contoh sumbernya internet, buku, surat kabar, dan majalah. C, mengumpulkan informasi dan mengolah data dengan langkah-langkah. Yang pertama, membaca sumber informasi secara intensif. Yang kedua, mencatat bagian yang penting dan relevan sesuai topik. Yang D, menyusun kerangka teks sesuai struktur berdasarkan catatan penting. Kerangka dibuat lengkap, sistematis, dan menggunakan pola yang tepat. Misalnya, pola kronologis atau pola penting tidak penting. E, menuliskan teks prosedur kompleks secara utuh. Berdasarkan kerangka dan memberikan judul, penulisan harus memperhatikan ejaan dan kalimat efektif. Yang terakhir, membaca dan menyuntik teks hingga mudah dipahami oleh pembaca. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.